Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah Putri, angkatan 2024 semester 1 dengan NIM 2414070071. Di sini saya akan mengerjakan UAS Matematika Dasar tentang pembahasan soal matematika dasar. Yang pertama dimulai dengan daftar isinya. Ada geometri bangun ruang, kesejajaran dan kesebangunan, satuan pengukuran, satuan kecepatan dan debit, terus penyajian data, dan dilanjutkan yang terakhir pemusatan data. Baiklah, kita ke soal pertama. Geometri bangun ruang. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 5 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Kita menggunakanlah pi 3,14. Kita sudah mengetahui bahwa jari-jarinya adalah 5 cm, tingginya 12 cm. Lalu kita menggunakan pi 3,14. Lalu yang ditanya adalah luas permukaan kerucut tersebut. Untuk mencari luas permukaan kerucut, kita menggunakan rumus I R sama dalam kurung R ditambah S tutup kurung. Karena di dalam kita ketahui tadi kita tidak menemukan S-nya, yaitu panjang garis pelukis. Lalu pertama kita akan mencari panjang garis pelukisnya dengan rumus S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jadi sama dengan kita tahu jari-jarinya adalah 5 cm di pangkat 2 ditambah tingginya 12 pangkat 2. Kita jumlahkan jadi 25 pangkat 2 25, 12 pangkat 2 104. Kita jumlahkan menjadi 169. S sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Nah, kita sudah mendapatkan panjang garis pelukis. Lanjut kita akan mencari luas permukaan kerucutnya menggunakan rumus yang tadi, yaitu IR dalam kurung R tambah S. I sama dengan, kita masukkan angka-angkanya, 3/14 dikali jari-jari 5 sama dengan 5 ditambah 13 sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 18 sama dengan 282,6 cm3. Berikut tentang kesejajaran dan kesebangunan. Soalnya dua garis jajar dipotong oleh garis transversal. Sudut berseberangan dalam memiliki perbandingan 2:3. Tentukan besar kedua sudut tersebut. Baik, kita misal jawabannya, pembahasannya seperti ini. Misalkan 2:3 itu kita misalkan menjadi sudut 1 yaitu 2x dan sudut 2 menjadi 3x. Karena dia berseberangan, maka kita akan menjadi 2x sama dengan 3x. Tapi karena ini menjadi tidak mungkin kecuali x sama dengan 0 yang tidak masuk akal dalam konteks sudut. Lalu yang benarnya apa? Yang benar adalah sudut yang berseberangan dalam sama besar dan sudut yang berseberangan luar sama besar. Karena itu kita bisa asumsikan soal yang dimaksud untuk sudut berseberangan dalam atau luar. Maka kita bisa memasukkan seperti ini, 2x ditambah 3x sama dengan 180 derajat sudut dalam sepihak. 5x sama dengan 180 derajat, x sama dengan 36 derajat. Nah, kita sudah mengetahui nilai x-nya. Lanjut kita akan memasukkan nilai x-nya. Jadi 2x
sama dengan 2 dikali 36 derajat sama dengan 72 derajat. 3x sama dengan 3 dikali 36 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi besar kedua sudut tersebut yaitu 72 derajat dan 108 derajat. 4. Tentang satuan pengukuran. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 120 km. Pada setengah perjalanan pertama, sepeda motor melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Dan pada setengah perjalanan kedua, kecepatannya 60 km per jam. Berapa waktu yang total dibutuhkan untuk menempuh perjalanan tersebut? Karena kita ketahui dulu bahwa jarak untuk menempuhnya yaitu 120 km pada setengah perjalanan pertama yaitu 40 km per jam, dan pada setengah perjalanan kedua kecepatannya yaitu 60 km per jam. Jadi pertama kita akan mencari setengah dari perjalanan pertama. Jarak dari sepeda motor itu kan 120 km, terus kita bagi 2 karena dia setengah, jadi 60 km. Untuk mencari waktu, pertama jarak per kecepatan. Jaraknya yaitu 60 km per jam dan kecepatannya yaitu 40 km per jam, sama dengan 1,5 jam. Lalu dari setengah perjalanan kedua, jaraknya 60 km. Waktunya jarak dibagi kecepatan, 60 km dibagi 60 km per jam sama dengan 1 jam. Jadi total waktunya yaitu 1,5 jam ditambah 1 jam sama dengan 2,5 jam. Soal berikutnya adalah tentang pemusatan data. Berikut adalah data nilai ujian MTK siswa. 60 sampai 64 2, 65 sampai 69 5, 70 sampai 74 8, 75 sampai 79 6, 80 sampai 84 4 frekuensinya, 85 sampai 89 1 frekuensinya. Ya, terus kita diminta tentukan mean, median, dan modus. Pertama kita akan mencari meannya. Melalui data yang tadi, kita harus mencari titik tengah XI dan titik tengah dengan frekuensinya FI, XI. Karena kita cara mencari titik tengahnya yaitu titik tengah dari 60 sampai 64 yaitu 62. Titik tengah dari 65, 69, 67 70 sampai 74 titik tengahnya 72, 75 sampai 79 titik tengahnya 77, 80 sampai 84 titik tengahnya 82, 85 sampai 89 titik tengahnya 87. Untuk mencari frekuensi dan titik tengahnya, kita bisa mengkalikan frekuensi dengan titik tengah. 2 dikali 62 124, 5 dikali 67 335, 8 dikali 72 576, 6 dikali 77 462, 4 dikali 82 328, dan 1 dikali 87 87. Jumlah dari frekuensi keseluruhan yaitu 26. Jumlah dari frekuensi dengan titik tengah yaitu 1912. Lalu kita masukkan ke rumus meannya yaitu sigma FIXI per sigma frekuensi I sama dengan 1912 dibagi 26 sama dengan 73,54. Jadi kita akan mencari median. Jumlah datanya adalah 26. Kita pakai simbol N, terus masukkan ke rumusnya yaitu N tambah 1 dibagi 2. N sama dengan 26 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 13,5. Kelas mediannya yaitu 70 sampai 74. Terus luas atau diagonal atasnya pertama
69,5. 69 ini dapatnya dari median bagian tengah, yaitu 65 ditambah 0,5 hasilnya 69,5. Kita akan mencari frekuensi kumulatifnya, yang mana N-nya itu 26, FK atau frekuensi kumulatifnya ada 7, F-nya adalah frekuensinya ada 8, terus C-nya ada 5. Jadi kita menggunakan rumus median L ditambah N per 2 dikurang FK sama dengan frekuensi kali si 69,5 ditambah 26 dibagi 2 dikurang 7 bagi 8 dikali 5, hasilnya 69,5 ditambah 6,8 dikali 5 tidak sama dengan 73,25. Berikutnya kita akan mencari modus. Kelas modus yaitu frekuensi tertinggi, yaitu kelas yang bagian tengah, yaitu kita ambil dari interval nilai yang bagian tengah yaitu 70 sampai 74 dengan titik tengahnya yaitu 72. Itu dengan satuan pengukuran kecepatan dan debit. Dua buah keran A dan B masing-masing memiliki debit 3 liter per menit dan 5 liter per menit. Kedua keran tersebut digunakan bersama-sama untuk mengisi sebuah bak mandi yang volumenya 160 liter. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? Kita ketahui bahwa debit A dan B masing-masing 3 liter per menit dan 5 liter per menit. Jadi kita akan menambahkan debit A dan debit B, yaitu 3 liter per menit ditambah 5 liter per menit, jawabannya 8 liter per menit. Untuk mencari waktunya kita menggunakan volume per debit per total. Volumenya 160 liter dibagi debit totalnya itu 8 liter per menit sama dengan 20 menit. Soal berikutnya tentang penyajian data. Jika pada sekelompok data dengan nilai rataan 6 ditambah dengan datum yang besarnya 8, maka nilai rataannya akan naik sebesar 0,25. Jika pada data itu ditambahkan lagi datum-datum 3, 4, 5, 4, 8, 5, 2, 4, nilai rataannya adalah. Dari soal itu kita mengetahui bahwa rataan sekelompok data adalah 6. Setelah menambahkan datum bernilai 8, rataannya naik sebesar 0,25. Kemudian ditambahkan lagi datum-datum yang baru 3, 4, 5, 4, 8, 5, 2, 4. Untuk mencarinya, kita bisa pertama menentukan jumlah data awal. Misalkan jumlah data awal adalah N, jumlah seluruh nilai data awal sama dengan 6N, karena rata-ratanya adalah 6. Untuk kedua, kita harus menentukan jumlah data setelah penambahan datum 8. Jumlah data menjadi N ditambah 1, yang mana nilai menjadi 6N ditambah 8. Rata-rata baru adalah 6N ditambah 8 per N tambah 1. Kemudian kita harus membuat persamaan. Berdasarkan kenaikan rata-rata naik sebesar 0,25, sehingga rata-rata baru adalah 6 ditambah 0,5 sama dengan 6,25. Kita dapat membuka persamaan 6N ditambah 8 per N tambah 1 sama dengan 6,25. Lanjut, kita harus menyelesaikan persamaan untuk mencari N. Kalikan kedua sisi dengan N tambah 1. 6N ditambah 8 sama dengan 6,25. Kita pindah sisinya jadi N tambah 1. 6N tambah 8 sama dengan 6,25N ditambah 6,25. 8 dikurang 6,25 sama dengan 6 dikali 25N dikurang 6N.
karena 6 sama 6 sama kita coret, jadinya 6 dikurang 05 1,75 sama dengan 0,25 n nya menjadi 1,75 per 0,25 sama dengan 7, jadi hasilnya ada 7. Terus kita juga menentukan jumlah nilai setelah pembahasan datum-datum baru. Datum-datum baru yang ada kan ada 3, 4, 5, 4, 8, 5, 2, 4. Total keseluruhannya ada 35. Jumlah data setelah penambahan datum baru sama dengan 7 ditambah 8 sama dengan 15. 7 tadi adalah hasil setelah kita mencari persamaan, dan 8 adalah datum baru. Setelah itu kita mencari seluruh nilai data-data sama dengan 6n ditambah 8 ditambah 35 sama dengan 6 kali 7 tambah 8 tambah 35 sama dengan 6 kali 7 42 tambah 8 tambah 35, hasilnya 85. Untuk terakhir kita menentukan rata-rata akhir. Rata-rata akhir sama dengan jumlah seluruh nilai data sama dengan diper jumlah data. Jadi jumlah seluruh nilai data adalah 85 dibagi jumlah data 15, hasilnya 5,67.